Baik Pak Agus, di sini saya akan menanyakan beberapa pertanyaan ya sebagai salah satu tugas saya dalam demonstrasi kontekstual modul 3.1. Baik, untuk pertanyaan pertama ya Pak Agus, bagaimana selama ini Pak Agus ya dalam mengidentifikasi kasus-kasus yang pernah dialami selama menjadi kepala sekolah di SMP Negeri Sunda 02 ini? Apakah ada kasus-kasus tertentu yang mengalami dilema ketika memutuskan sesuatu, ketika keputusan ini harus ada dua keputusan yang sama-sama benar? Ya, terima kasih Pak Ahmad. Selama saya menjadi kepala sekolah di sini, tentunya banyak hal-hal yang kadang-kadang membuat dilema untuk saya pribadi karena saya harus memberikan keputusan yang di sana sini menimbulkan hal yang kurang enak atau bagaimana, bertentangan dengan aturan. Akhirnya bagaimana lagi ya, karena itu merupakan suatu hal yang harus dilaksanakan, maka mau tidak mau walaupun bertentangan dengan aturan atau perundangan yang ada, tetap kami melaksanakan. Baik. Tapi pernah ya Pak ya untuk mengalami kasus? Ya, tentu. Untuk kasusnya sendiri seperti apa Pak? Bisa diceritakan lebih? Ya, di antaranya dari kasus-kasus yang ada, contohnya masalah kerusakan sekolah. Walaupun jelas dari pemerintah melalui bantuan-bantuan, ada RKP, ada rehab dan sebagainya, pasti ada. Dan SD kami pun sering menerima hal seperti itu. Tapi namanya ruang dipakai, pasti suatu saat ada kerusakan, baik oleh mungkin hewan atau mungkin karena alam dan sebagainya. Pasti hal itu akan terjadi. Nah, disitulah kami, terutama saya sebagai kepala sekolah ini, kadang-kadang menemui masalah. Contohnya kelas bocor atau kerusakan-kerusakan lain, jendela, pintu dan sebagainya. Kalau mengandalkan dari bantuan pemerintah, otomatis membutuhkan prosedur, waktu dan sebagainya yang cukup lama. Otomatis untuk menyelesaikan seperti itu, saya musyawarah dengan rekan-rekan guru. Nah, kemudian hasilnya saya sampaikan kepada wali murid melalui sidang wali murid bersama sekolah, komite. Disitulah saya menyampaikan apa yang harus saya kerjakan, walaupun tentunya kami bertentangan dengan aturan yang ada, yaitu tidak boleh menarik atau menghimpun dana untuk keperluan sekolah. Berarti selama mengatasi kasus-kasus tersebut, berarti langkah yang Pak Agus lakukan yaitu mengambil keputusan dengan cara ya tadi melaksanakan pengambilan ya dari wali murid ya, minta bantuan dari wali murid. Minta bantuan keuangan dana dari wali murid. Mungkin keputusannya ya kurang lebih untuk hari itu tepat, tapi walaupun seperti itu mungkin masih berbenturan dengan aturan yang tidak memperbolehkan. Iya, seperti itu. Nah, dari pengambilan keputusan tersebut, ya prosedur atau langkah-langkah yang dilakukan untuk mengatasi kasus tersebut bisa diceritakan lebih detail, awalnya dilakukan seperti apa hingga bisa diselesaikan. Ya, pertama saya bersama rekan guru menganalisis kerusakan-kerusakan yang ada, kemudian membutuhkan dana kira-kira berapa. Kalau dana tersebut relatif kecil, bisa diselesaikan dengan tanpa melibatkan wali murid, yaitu dengan keuangan yang ada di sekolah lah, mungkin dari keuangan apa yang relatif sedikit. Tapi kalau
kerusakannya itu membutuhkan dana yang cukup besar dan tidak mungkin ditopang oleh keuangan sekolah, maka dengan hasil musyawarah guru-guru dan komite, kami mengajukan dana tersebut lewat sidang wali murid yang diadakan pada awal tahun pelajaran. Di situ demi untuk kenyamanan, keamanan sekolah, yaitu untuk dalam proses pembelajaran. Ya, Pak, berarti tadi sudah dijelaskan secara rinci bagaimana langkah-langkah dalam pengambilan keputusan pada kasus tersebut. Nah, kemudian apakah ada hal-hal apa saja yang selama ini dianggap efektif, ya, efektif dalam menyelesaikan atau mengambil keputusan untuk menyelesaikan kasus-kasus yang ada di lain tersebut? Ya, itu efektifnya yaitu dengan mengadakan musyawarah dengan komite musyawarah dengan wali murid. Nah, yang menentukan bisa dan tidaknya, besar kecilnya itu adalah antara komite dengan wali murid. Sifatnya kami sebagai kepala sekolah, sebagai pihak sekolah hanya mengajukan proposal atau anggaran yang kami butuhkan. Tetap saja nanti yang mengelola uang tersebut tetap komite bersama wali murid. Sekolah sifatnya hanya ikut mengawasi. Kemudian kalau tadi kan hal yang dianggap efektif, kalau selanjutnya apakah ada tantangan tertentu atau kendala gitu Pak ketika menyelesaikan kasus tadi, atau mungkin ketika sidang wali murid mungkin ada tantangan tersendiri? Tentunya semua masalah pasti ada tantangannya, ya. Di antara masalah tersebut yaitu menentukan besaran dana yang akan digunakan untuk merenovasi atau merehabilitasi gedung sekolah atau ruang sekolah. Nah, tentunya ada beberapa mungkin wali murid karena dapat informasi melalui medsos atau gimana atau dari mulut ke mulut bahwa sekolah tidak boleh menarik berapapun uang dari masyarakat atau dari wali murid. Mereka tentunya akan dengan alasan itu merasa jadi menyampaikan pada kami ya bahwa hal tersebut tidak boleh, tapi dengan musyawarah dengan suara terbanyak akhirnya orang tersebut juga akan menyadari sendiri, dan hal itu sudah hal biasa dalam musyawarah. Ya, meskipun itu ada tantangan kendala, tapi intinya itu semua juga dilakukan demi kebaikan anak-anak juga di depan. Walaupun padahal juga itu adalah sesuatu yang urgent. Kemudian ini Pak, apakah dalam menyelesaikan kasus tersebut ada prosedur atau tempat atau jadwal tertentu khusus untuk menyelesaikan masalah tersebut? Jelas itu, karena yang namanya melalui musyawarah sidang kan otomatis pertama menentukan besaran keuangan yang akan digunakan, kemudian mengumpulkan wali murid, otomatis harus ada undangan, berarti kan tempat waktu ditentukan. Kemudian penggunaan uang tersebut juga secara terperinci yang digunakan, yang mengetahui adalah yang melaksanakan komite dan bersama wali murid. Otomatis ya semuanya terprogram dengan sesuai dengan program yang sudah ada. Kalau untuk jadwal biasanya tahun ajaran baru ya? Iya, biasanya untuk melaksanakan sidang wali murid itu pada awal tahun pelajaran baru, dan pelaksanaan itu biasanya menunggu dari keuangan yang masuk, paling tidak ya ada 50% uang yang masuk, kami baru bisa melaksanakan kegiatan tersebut yang kira-kiranya membutuhkan ketenangan dalam melaksanakan, tidak mengganggu proses belajar mengajar, biasanya dilakukan pada waktu-waktu siswa itu libur. Baik, untuk selanjutnya apakah Guru dalam menyelesaikan kasus-kasus tersebut selama ini
apakah ada seseorang ya, Pak, atau faktor-faktor tertentu yang sangat membantu Pak Agus dalam menyelesaikan kasus itu tadi? Ya, terima kasih. Tentunya betul, terutama bantuan dari rekan-rekan guru berupa tenaga, pikiran, dan sebagainya. Tidak lupa juga dari para pengurus komite juga sangat membantu sekali. Kemudian dari masyarakat juga dukungannya juga sangat mendukung terselenggaranya kegiatan ini. Nah, untuk yang terakhir nih Pak Agus, dari semua hal yang tadi yang sudah disampaikan ya, pembelajaran apa yang dapat dipetik dari pengalaman ya, dalam pengalaman menyelesaikan kasus atau pengambilan kasus selama ini yang ada dilema tersebut? Apakah ada pembelajaran tertentu? Ya, baiklah, pembelajaran yang bisa saya ambil dari pengalaman-pengalaman yang mengandung dilema tersebut, bahwa ternyata tidak semua aturan itu pasti cocok dengan apa yang kejadian di lapangan, kondisi di lapangan itu tidak semuanya, walaupun pasti itu bertujuan untuk kebaikan, tapi kejadian-kejadian di lapangan terkadang membuat aturan-aturan tersebut kadang-kadang gimana kurang efektif atau gimana, yaitu tergantung kita menyikapinya ya. Yang penting semuanya adalah hasil musyawarah bersama. Baik, berarti ya dari pembelajarannya mungkin setiap aturan ya yang dibuat oleh pimpinan kita di pusat atau pemerintahan mungkin memang tujuannya baik, tapi memang dalam kondisi di lapangannya yang kita butuh sifatnya urgent ya, kadang-kala kita harus memutuskan apa yang harus dilakukan pada saat itu. Baik ya, terima kasih Pak Agus ya, tadi kita sudah berbincang banyak ya untuk sesi wawancara tadi berkaitan dengan kasus-kasus yang ada dilema etika yang pernah Pak Agus tadi alami. Terima kasih juga, tadi saya mendapat banyak pengalaman juga bagaimana cara menyelesaikan kasus tersebut. Terima kasih ya Pak Agus. Ya, sama-sama Pak Ahmad. Baik, pada sesi wawancara yang kedua ini saya sekarang ditemani oleh beliau Bapak Kadun sebagai kepala sekolah di SD Negeri Tayub Timur 5 Karangtujuh. Baik, pada sesi wawancara ini saya akan menanyakan beberapa pertanyaan pada Bapak ya. Untuk yang pertama yaitu selama menjadi kepala sekolah mesti banyak mengalami masalah-masalah atau kasus ya yang mengalami mungkin dilema atau rujukan moral terdekat. Nah, bisa dijelaskan seperti apa masalah-masalah yang pernah dialami? Masalah-masalah yang pernah dialami kami selama menjadi kepala sekolah yang sudah sekian lama, bulan lebih, ya, itu banyak kasus-kasus yang dialami, dan yang hubungannya dengan yang ada di sekolah dengan aturan-aturan pemerintah yang berlaku dari pusat maupun sampai dengan daerah. Itu ada beberapa dilema, diantaranya aturan kalau dari pemerintahan untuk masalah pengadaan tenaga itu manut aturan dari pemerintah di atas. Sedangkan dilema di sekolah itu sangat-sangat membutuhkan sekali karena banyaknya tenaga yang pensiun tetapi tidak ada penggantinya, sehingga untuk menggantikan daripada tenaga-tenaga yang pensiun, nah selama ini kami itu ya, pernah paling satu sekolah untuk pegawai yang ada, kalau pemerintah hanya kadang saya alami beberapa sekolah itu hanya 2 atau banyak untuk daerah. Nah sedangkan
kebutuhan daripada tenaga yang dibutuhkan oleh sekolah ya, karena ada problemnya 6, paling tidak guru kelas harus ada 6 Tercukupi. Baik, untuk selanjutnya, ketika mengalami masalah tersebut, tentunya kan harus mengambil putusan ya, menyelesaikannya. Nah, bagaimana Anda sebagai kepala sekolah dalam menjalankan pengambilan keputusan di sekolah tersebut? Ketika itu kan ada dua kepentingan yang sama-sama benar. Nah, kami sebagai kepala sekolah, kalau menurut aturan itu katanya dari pemerintah, sekolah tidak boleh mengangkat tenaga, tapi perlu sekali itu saya koordinasi dengan atasan ya, tapi ternyata atasan tidak mampu, atasannya tidak mampu untuk menjawab itu. Nah, maka kami ya koordinasi dengan komite sekolah, karena itu dengan komite sekolah, kemudian jawab dari atasan dari itu, kami melangkah pada bersama komite ya, komite sekolah. Nah, karena butuhnya tenaga ya, karena tidak mungkin untuk satu guru membuka beberapa kelas dalam waktu yang bersamaan. Untuk itu mohon dengan bantuan bersama dengan komite sekolah. Nah, komite sekolah itu menyetujui, dan atas izin daripada komite, maka kami sekolah itu menyerahkan pada komite, dan komite ada tenaga guru yang masuk. Nah, pertama yang ngangkat adalah komite sekolah. Ya, baik Pak. Berarti di belakangnya bekerja sama dengan komite ya. Baik. Untuk selanjutnya, kalau berkaitan dengan langkah-langkah atau prosedur yang biasa dilakukan selama ini kalau dalam mengambil keputusan, biasanya apa saja di awal? Ya, kita menetapkan, kemudian bermusyawarah dengan dewan guru, kemudian dengan komite, kemudian kami meminta arahan pada atasan bagaimana caranya mengatasinya. Nah, solusinya, karena atasan juga itu kalau dimintai itu menurut aturannya tidak boleh ya, mengangkat diri. Nah, karena itu, karena tidak boleh, sedangkan sekolah itu sangat-sangat membutuhkan, sehingga sekolah itu terpaksa ya kerjasama dengan komite, dan komite itu bersedia untuk membantu ya sekuat ya kemampuannya ya, sehingga dan masalah pembayaran honor untuk tenaga itu, apalagi dengan sekarang itu sangat-sangat sulit untuk bisa membiayai honorer, karena ada beberapa syarat yang harus dipenuhi, diantaranya yaitu seperti masuk apotik, kemudian ijazah juga harus linier, terusan memiliki NUPTK. Itu antara tidak memiliki itu tidak bisa dibayar oleh dana yang diberikan oleh pemerintah bantuan pos. Nah, itu kerjasamanya adalah dengan komite. Oke, baik Pak. Selanjutnya, selama menangani masalah-masalah gitu ya, dalam mengambil keputusan, pastikan ada sesuatu hal yang sangat efektif untuk menyelesaikannya selama pengambilan keputusan tentunya. Nah, hal efektif apa ya biasanya dilakukan dalam pengambilan keputusan untuk menyelesaikan masalah tersebut? Ya, efektifnya yaitu kita mengambil keputusan dengan musyawarah bersama, kemudian setelah itu kita mengikuti daripada hasil keputusan. Baik, berarti lewat musyawarah ya Pak. Iya. Selanjutnya,
Kalau tadi yang masalah paling efektif ya paling efektif. Kemudian kalau tantangan, biasanya tantangan apa yang paling susah atau yang biasanya dihadapi ketika mau mengambil keputusan untuk mengatasi masalah-masalah? Tantangannya adalah itu masalah jurusan kita mengangkat tenaga honorer, tenaga ya yang di dalam sekolah. Tantangannya adalah masalah dana. Kami dari sekolah itu karena ya kemampuan paling berdasarkan daripada kekuatan dari orang tua siswa, padahal secara ya kelayakan itu kurang layak dan dia kurang Tapi layak. tantangannya masalah dana. Dana ya. Baik, untuk lanjutannya Pak, untuk menangani masalah tersebut, apakah biasanya ada jadwal tertentu untuk diskusi mungkin atau musyawarahnya, atau mungkin prosedur atau langkah seperti apa yang biasanya dilakukan? Ya, untuk menangani masalah tersebut, sekolah itu mengadakan musyawarah ikut pada untuk rapat komite, kemudian nanti menyodorkan pada komite sekolah anggaran-anggaran yang dibutuhkan. Nah, nanti semampu komite untuk membantu kita terima. Kalau waktu-waktunya biasanya Waktunya itu awal tahun pelajaran. jadi biasanya rutin di awal tahun pelajaran gitu ya. Kalau ada masalah-masalah dibahas dengan komite. Baik, iya baik. Untuk selanjutnya Pak, apakah ada seseorang atau mungkin faktor-faktor tertentu yang biasanya sangat membantu atau mempermudah dalam menyelesaikan masalah-masalah yang dihadapi? Yang membantu masalah-masalah yang dihadapi kami sebagai kepala sekolah yaitu dari bimbingan, pengawas, atasan kita lah kalau membantu. Di samping itu juga kita dari melakukan koordinasi dengan pengurus KIAS, Wadabin, menangani masalah-masalah itu supaya bisa membantu. Kemudian di sekolah juga dengan wali murid dan pengurus komite yang bisa Sangat membantu, berarti banyak ya tadi yang bisa membantu dalam menyelesaikan kasus. Nah, untuk yang terakhir, dari semua hal tadi yang sudah disampaikan, ya pembelajaran apa yang bisa dipetik selama menangani banyak masalah, terutama dalam mengambil keputusan? pembelajaran yang bisa diambil, dipetik dari kasus kita yang berdekatan, musyawarah dengan ya culture yang ada, komite, wali murid, rekan-rekan guru, musyawarah yang penting ada pendekatan, kemudian kita secara terbuka dengan kasus-kasus yang ada, insya Allah itu semuanya bisa terselesaikan. Terima kasih ya Pak Ya. telah menyempatkan waktu berbincang sebentar ya untuk membantu kita. Ya, sekian tadi wawancara saya dengan beliau Pak Pradut selaku Kepala Sekolah dari SD Negeri Payung Timur 05 Karangkusung. Terima kasih.